Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan perubahan permintaan dan penawaran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Erwin Pradana dengan NIM B101211038, Prodi Ekonomi Islam B dan mata kuliah pengantar ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Apa yang dimaksud teori permintaan itu? Teori permintaan itu adalah sifat hubungan antara jumlah permintaan barang dan harganya dikenal dengan hukum permintaan yang berbunyi, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Di mana ada permintaan, maka ada juga penawaran. Dan apa yang dimaksud dengan teori penawaran? Teori penawaran adalah sifat hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan harganya dikenal dengan hukum penawaran yang berbunyi, makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Permintaan dan penawaran akan menghasilkan yang namanya keseimbangan. Dengan menghubungkan permintaan pembeli dan penawaran penjual, akan dapat ditentukan harga pasar dan jumlah barang yang dijual belikan. Keseimbangan atau equilibrium adalah kondisi yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta pasar per unit waktu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan selama periode yang sama, atau QD sama dengan QS. Pada kondisi tersebut diperoleh harga P dan jumlah keseimbangan Q. Artinya, harga dan jumlah barang yang ada di pasar akan mengalami keseimbangan. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan mengakibatkan perubahan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, jumlah penduduk, pendapatan, selera, dan ramalan di masa yang akan datang. Untuk faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain atau barang substitusi, tujuan perusahaan, biaya produksi, dan teknologi yang digunakan. Faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran yang mengakibatkan perubahan. Apa saja sih hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan permintaan dan penawaran? Yang pertama, kita akan beralih ke faktor permintaan. Di sini ada faktor harga barang-barang substitusi. Apa sih pengaruh barang substitusi terhadap perubahan permintaan dan penawaran? Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsi barang lain. Sebagai contoh, kopi dan teh. Jika pada suatu waktu kopi tidak ada, maka peminum kopi dapat menggantikannya dengan teh. Dan sebaliknya, jika teh tidak ada, peminum teh dapat menggantikannya dengan kopi. Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan barang yang disubstitusi. Jika harga kopi turun, maka permintaan teh menjadi turun. Mengapa bisa terjadi? Jika harga kopi turun, maka permintaan akan kopi akan menjadi naik dan permintaan akan teh akan menjadi sedikit. Oleh karena itu akan menyebabkan suatu perubahan. Kita akan beralih ke faktor berikutnya yang mempengaruhi permintaan. Di sini ada faktor pendapatan para pembeli. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan permintaan berbagai jenis barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan permintaan berbagai jenis barang. Menurut sifat perubahan permintaan akibat perubahan pendapatan, berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi barang inferior. Apa barang inferior itu? Barang inferior adalah barang yang umumnya diminta oleh orang-orang berpendapatan rendah. Jika orang-orang tersebut bertambah pendapatannya, maka akan mengurangi permintaannya terhadap barang inferior tersebut dan menggantikannya dengan barang yang lain yang mutunya lebih tinggi, sebagai contoh ubi dan kayu. Yang kedua ada barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah makanan, beras, gula, kopi, dan teh. Selanjutnya ada nama barang yang normal.
Barang normal adalah barang yang akan mengalami kenaikan permintaannya apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat. Sebagian besar barang yang ada umumnya termasuk barang normal, seperti perabot rumah tangga, pakaian, dan beberapa makanan. Yang terakhir ada barang mewah. Barang mewah adalah barang-barang yang dibeli oleh orang-orang yang berpendapatan tinggi, contoh mobil emas berlian dan lukisan yang mahal. Seseorang cenderung akan menaikkan mutu barang yang dimilikinya jika pendapatan mereka naik. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih, maka dia akan membeli beras dengan mutu yang lebih baik. Faktor berikutnya adalah selera masyarakat. Selera masyarakat bisa mempengaruhi permintaan suatu barang. Misalnya pada tahun 1960-an relatif sedikit orang yang menggunakan mobil buatan Jepang. Namun mulai tahun 1970-an masyarakat di berbagai negara telah banyak menggunakan mobil buatan Jepang. Ini menandakan bahwa sudah ada perubahan di dalam selera masyarakat, sehingga juga mengakibatkan perubahan permintaan dan penawaran pada mobil buatan Jepang. Faktor terakhir yang bisa mempengaruhi permintaan adalah ramalan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, Bitcoin yang sedang marak-maraknya sekarang, orang-orang berpendapat bahwa di masa yang akan datang Bitcoin akan menunjak. Dan permintaan akan Bitcoin sekarang sedang marak-maraknya dan sedang naik-naiknya. Oleh karena itu, semakin baik ramalan tentang masa depan, semakin banyak orang akan belanja, semakin permintaannya akan naik. Berikutnya, apa hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penawaran? Di penawaran juga terdapat faktor harga barang-barang lain. Sebagai contoh, karena gula impor harganya lebih murah dari harga gula lokal, maka permintaan gula lokal menurun. Karena permintaan gula lokal menurun, maka produsen gula terpaksa menurunkan produksi dan penawarannya. Oleh karena itu akan menyebabkan suatu perubahan. Untuk faktor berikutnya ada faktor biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan menyebabkan penurunan penawaran barang. Apabila faktor-faktor selain biaya produksi tidak berubah, maka kenaikan biaya produksi mengakibatkan menurunnya keuntungan atau bahkan kerugian bagi suatu perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian tentu akan tutup, sehingga tidak ada lagi barang produksi yang ditawarkan di pasar. Demikian pula bagi perusahaan yang mengalami penurunan keuntungan, mungkin akan mengalihkan usahanya ke bidang lain, sehingga produksi dan penawaran barang berhenti. Maka dari itu akan menyebabkan suatu perubahan yang terjadi di penawaran. Hubungan faktor yang berikutnya adalah tujuan perusahaan. Secara teori, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Untuk memaksimumkan keuntungan tidak bisa dicapai dengan penggunaan kapasitas produksi maksimum, melainkan harus dengan penggunaan kapasitas produksi yang memaksimumkan keuntungan. Namun tidak semua perusahaan bertujuan memaksimumkan keuntungan. Seperti perusahaan milik negara umumnya lebih mementingkan memaksimumkan produksi daripada memaksimumkan keuntungan. Ada perusahaan yang lebih mengutamakan menghindari risiko sehingga dapat terus selamat walaupun keuntungan tidak maksimal. Tujuan yang berbeda di atas menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap penentuan tingkat produksi. Dengan demikian secara tidak langsung tujuan perusahaan akan mempengaruhi penawaran suatu barang. Untuk hubungan faktor yang terakhir adalah teknologi. Dengan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu produk, dan menciptakan produk baru. Terhadap penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama, produksi dapat ditingkatkan dengan lebih cepat, dan yang kedua, biaya produksi dapat lebih murah. Dengan demikian, keuntungan dapat menjadi lebih besar. Dari kedua akibat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan penawaran suatu barang di pasar. Demikianlah hubungan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan dan permintaan akan suatu barang di pasar. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan permintaan dan penawaran tidak hanya disebabkan oleh harga barang itu sendiri, melainkan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti perubahan permintaan bisa disebabkan oleh harga barang substitusi, pendapatan para konsumen, selera masyarakat, jumlah penduduk, dan perhitungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perubahan penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang yang ditawarkan, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti harga barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan teknologi yang digunakan. Perubahan kecil yang terjadi di berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran sehingga keseimbangan pasar akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Baiklah,
Demikian pemaparan yang dapat saya berikan tentang perubahan permintaan penawaran. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan terdapat kesalahan kata. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.